Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagas Fajar Febrianto dengan NPM 2005-101-0017. Di sini saya akan mengulas bagaimana arsitektur melihat kebencanaan dengan studi kasus bencana di Banaran Kabupaten Ponorogo. Nah, berikut gambaran apa yang terjadi di Banaran Ponorogo tahun 2017, yang mana terdapat tragedi bencana tanah longsor dan banjir bandang yang mana sampai merenggut korban jiwa dan juga kehilangan harta benda, bahkan rumah atau hunian yang terkena longsoran tanah pada saat itu. Nah, sedikit mengulas longsoran dan banjir bandang yang terjadi di Ponorogo, yang mana kejadian ini terjadi pada tanggal 1 April 2017. Lokasi tanah longsor berada di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, terletak pada zona kerentanan yang tinggi. Tipologi tanah longsor berupa longsoran bahan rombakan yang kemudian ke arah bawah menuju Sungai Tangkil yang terseret arus air banjir, dan berkembang menjadi tipe aliran bahan rombakan menjadi batuan, ya, karena tanah longsor hasil longsoran tadi terseret oleh debit air yang cukup tinggi menuju menuju Sungai Tangkil, sehingga ini menjadi eh, awal mula bencana yang cukup buruk, ya, di Banaran, karena beberapa rumah, bahkan mungkin kendaraan dan lahan pertanian di desa Banaran menjadi rusak dan tidak berfungsi kembali akibat eh, ikut terseret longsoran tanah dan juga terkena banjir. Bahkan mengutip dari BNPB, bencana longsor ini merupakan salah satu bencana yang dapat mengancam keselamatan nyawa. Dapat dilihat dari poster gambar di sebelah kanan bahwa saat itu ini merupakan update 2 April, satu hari pasca kejadian longsoran ini berlangsung. Total terdapat 1.555 personil yang turun ke lapangan untuk membantu warga dan korban untuk diungsikan, dan juga membantu menemukan korban yang belum hilang saat itu, karena volume longsoran yang cukup tinggi sehingga hampir menutup 2/3 area pemukiman, karena warga setempat yang tinggal di Banaran rata-rata menjadi petani dan berkebun, yang mana kebunnya tersebut berada di lereng-lereng perbukitan, sehingga lokasi pemukimannya pun juga tidak jauh dari area tersebut. Bahkan beberapa rumah melakukan kegiatan bertani di belakang rumah mereka, di halaman belakang. Kemudian terdapat 2 jiwa meninggal dunia saat itu, dan beberapa hari pasca kejadian ini terjadi, sekitar tanggal 6 April,
tim yang bertugas menemukan sekitar 10 sampai 15 orang yang sudah tidak bernyawa akibat tertimbun longsoran. Kemudian ada 1 jiwa yang dilarikan ke rumah sakit karena luka berat, 19 jiwa luka-luka ringan, dan puluhan orang masih belum ditemukan karena ikut tertimbun longsoran. Bahkan terdapat beberapa korban yang terseret arus banjir pada saat itu. Nah, ini merupakan peta citra area terdampak yang mana ini membandingkan 2 hari, yang mana sebelah kiri diambil 2 April 2017 oleh Satuan Reaksi Cepat Badan Informasi Geospasial, yang mana di sisi utara ini masih belum terdapat longsoran susulan, dan ini merupakan luasan longsoran yang sama ketika longsoran pertama kali terjadi, yang mana puncaknya di sebelah kanan sebelah utara, kemudian turun ke bawah mengarah ke pemukiman warga, dan menuju ke bawah sampai Sungai Tangkil yang berada di sisi selatan kawasan ini. Kemudian pada tanggal 3 April ini dilakukan pengamatan kembali oleh tim FKT UGM, yang mana terdapat penambahan longsoran susulan di sisi utara kawasan. Ini ya merupakan area konservasi yang berada di Banaran, dan juga di area pemukiman warga ini terdapat longsoran susulan kembali karena curah hujan bulanan pada bulan April 2017 saat itu cukup tinggi, sehingga memicu terjadinya longsoran susulan. Nah, berikut ini merupakan data topografi kawasan. Data ini saya ambil dari pengolahan data kawasan oleh statistisi BNPB pada April 2017, yang menyatakan pengelolaan luasan dan kemiringan lereng di Kecamatan Pulung, yang mana Desa Banaran memiliki kemiringan cukup curam 40-70% dengan luasan 619,126 hektar. Dan juga di area lain di sisi barat laut Banaran ini juga bahkan sampai topografinya sangat curam sekali, 70-140%. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh warga setempat, karena mereka kebanyakan yang melakukan sektor budidaya dan pertanian itu berada di lereng-lereng perbukitan ini. Nah, ini pergerakan tanah yang dari puncak atau mahkota longsor mengarah ke bawah, yang saat itu dibarengi oleh aliran air yang cukup deras, sehingga mempercepat turunnya tanah dan memperlebar luasan yang terdampak.
Nah, selanjutnya kondisi tanah yang diamati oleh statistisi BNPB juga saat itu, yang mana menyatakan di Kecamatan Kecamatan Pulung didominasi oleh 3 macam tanah, yakni alfisol, inceptisol, dan litosol. Jenis tanah alfisol ini biasanya yang dimanfaatkan untuk sektor pertanian, bahkan perkebunan, yang terdapat di lereng-lereng perbukitan yang cukup curam. Yang mana tanah jenis ini hanya dapat ditanami dengan tanaman keras, seperti pepohonan-pepohonan yang cukup tinggi, agar pohon-pohon ini dapat mereduksi angin yang kencang, karena jenis tanah alfisol ini cukup tingkat erosinya cukup tinggi. Kemudian yang berada di Banaran ini terdapat jenis tanah inceptisol yang mana memiliki tingkat pelapukan yang cukup tinggi karena lapisan yang cukup tebal, yang mana di lapisan paling atas atau permukaan ini cenderung berdebu atau tidak menggumpal, tidak mengikat, sehingga jenis tanah inceptisol ini tergolong seperti tanah vulkanik yang tidak basah atau tidak mengikat mineral atau air yang banyak. Kemudian tanah inceptisol juga memiliki kandungan asam yang cukup banyak, sehingga jika ditanami pepohonan yang cukup tinggi yang memiliki akar lebih panjang atau menjangkau ke dasar tanah yang lebih dalam, ini kurang karena tingkat asamnya cukup tinggi. Kemudian jenis tanah inceptisol juga rentan terhadap erosi jika berada di kemiringan yang curam. Nah, ini data yang saya ambil dari statistisi BNPB pada April 2017, bahwa Desa Banaran ini memiliki jenis tanah kebanyakan inceptisol dengan luasan 3.000 sekian hektar. Dan ini merupakan gambaran tanah inceptisol yang cenderung berbatu dan tidak mengikat air atau cenderung basah seperti tanah di pegunungan lainnya. Kemudian ini analisis kondisi curah hujan sebelum kejadian longsor terjadi di Banaran. Pantauan citra satelit Himawari di sisi kanan ini menunjukkan pergerakan angin dan awan terhadap iklim saat itu, tepatnya di April 2017, dan ini sudah diamati berbulan-bulan sebelum kejadian. Ini diambil 31 Maret 2017 dari Jurnal Ilmu Lingkungan Undip, yang mana ini pukul 6 awan-awan mulai terbentuk di sekitar wilayah Ponorogo. Sampai pukul 9 mulai ada awan tebal hingga pukul 12. Kemudian hal tersebut mengindikasikan adanya hujan di rentang waktu tersebut. Yang ini merupakan titik di Banaran. Banaran terjadi saat itu diprediksi awan yang cukup tebal. Kemudian dicatat dengan rentang waktu tersebut terjadi hujan, dan puncak hujannya terjadi di pukul 10 atau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
Kemudian awan-awan sudah mulai menghilang di pukul 15. Pada data curah hujan juga tercatat bahwa pukul 15 hujan sudah mulai reda. Dan ini data intensitas curah hujan perharinya di Banaran. Data curah hujan harian yang diambil dari satelit GPM atau Global Precipitation Measurement pada bulan Maret 2017 di Desa Banaran Ponorogo, didapat bahwa hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada tanggal 1 Maret 2017 dan 25 Maret 2017. Kemudian pada tanggal 31 Maret, ini satu hari sebelum kejadian longsor, curah hujan berada pada angka 37 mm. Curah hujan tersebut termasuk kategori yang sedang. Kategori curah hujan ini didasarkan dari data BMKG. Kemudian selanjutnya ini analisis terkait tata guna lahan yang ada di Banaran. Penggunaan lahan di Kecamatan Pulung didominasi oleh hutan tanaman industri. Di pemukiman warga bahkan di kawasan konservasi. Pemukiman berada di Desa Bedruk, Patik, Tegalrego, Singgahan, Pulung-Pulung Merdiko, dan Banaran. Bagian atas bukit tanpa adanya sistem saluran pembuangan air yang dapat memicu terjadinya longsor. Tanpa adanya sistem pembuangan air yang terintegrasi dari puncak bukit hingga menuju sungai ini menjadikan air tidak dapat mengalir secara sempurna, sehingga ketika hujan cukup lebat, debit air hujan akan mengarah ke pemukiman dan merembet ke lereng-lereng tempat lahan pertanian, bahkan perkebunan warga. Kemudian tanah tersebut masuk ke dalam tanah, air tersebut masuk ke dalam tanah sehingga tanah tersebut lama-kelamaan akan jenuh. Ketika karena jenis tanah inceptisol tidak terlalu banyak mengikat air, sehingga ketika debit atau volume air hujan yang cukup banyak menggenangi permukaan, maka permukaan akan menjadi lembek atau tidak saling mengikat antar tanah yang lain, sehingga ini menjadi resiko terjadinya tanah longsor. Kemudian adanya perubahan penggunaan lahan selama 4 tahun terakhir, yakni perubahan hutan pinus yang menjadi area konservasi berubah menjadi lahan pertanian warga. Pada wilayah pertanian, warga memanfaatkan di lereng-lereng untuk menanam tanaman seperti jahe atau tanaman-tanaman palawija dan juga tanaman industri lain ya, yang dipasarkan oleh warga sebagai komoditas pemenuhan rempah-rempah, dan menjadi ini yang menjadi mata pencaharian kebanyakan di Desa Banaran. Kemudian beberapa di sekitar pemukiman terdapat jenis-jenis bambu yang tidak memiliki akar yang cukup kuat untuk menopang pergerakan tanah. Kemudian tanaman jahe ini merupakan tanaman semusim yang menyebabkan meningkatnya kapasitas infiltrasi tanah yang mempercepat akumulasi air dan kejenuhan tanah.
melebihi kemampuan tanah mengikat air. Nah, ini merupakan data pengolahan data kawasan oleh statistisi BNPB April 2017. Ini mengelompokkan penggunaan lahan di Pulung, Kecamatan Pulung dengan letak di beberapa desa yang mana penggunaannya mulai dari hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering, hutan tanaman industri, kemudian ada semak atau belukar, sawah sampai pemukiman. Ini dapat dilihat bahwa angka pemukiman dan juga hutan tanaman industri ini sudah memiliki angka yang cukup besar, yang pada dasarnya area ini merupakan area konservasi hutan pinus yang dialih fungsi menjadi hutan tanaman industri dan pertanian lahan kering. Kemudian juga menganalisis dari aktivitas manusia yang berada di kawasan. Karena faktor manusia dalam kebencanaan tanah longsor, menurut beberapa kajian, terdapat akibat ketidakseimbangan tanah, akibat salah pengolahan budidaya oleh manusia yang secara kumulatif dapat memicu terjadinya longsor. Karena selama 4 tahun terakhir pembukaan lahan-lahan pertanian dan perkebunan baru oleh warga ini memakan sebagian besar wilayah konservasi hutan yang harusnya tetap dijaga kelestariannya agar tanah yang sifatnya tidak terlalu mengikat air dapat diserap dan difilter oleh pohon-pohon atau tumbuhan yang menjadi konservasi di area tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari literatur kajian yang saya dapat, terdapat data sekunder dan wawancara dengan warga setempat yang menjadi saksi mata terjadinya bencana longsor di Dusun Tangkil Banaran. Secara sosial kultural, kepala keluarga yang tertimbun longsor memiliki mata pencaharian sebagai petani, khususnya tanaman jahe selain padi dan di sawah. Kemudian beberapa juga budidaya jagung, budidaya sengon, rumput gajah, kopi, kakao, bambu, sayur-sayuran, dan lain-lain. Mereka bertani di sekitar rumahnya, yang mana ini berada di dekat pemukiman, bahkan area halaman difungsikan sebagai tempat untuk menanam jahe, bahkan menanam tumbuhan-tumbuhan yang menjadi komoditas pangan di Banaran. Karena rata-rata petani menggarap lahan mereka ini bukan lahan mereka sendiri, karena yang awalnya merupakan kawasan konservasi dialih fungsi, tapi jumlahnya yang memang tidak banyak karena diakumulasi dari sekian banyaknya warga yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut menjadi komoditas yang cukup luas dan menjadi mata pencaharian yang tetap di Desa Banaran. Dari adanya pembukaan lahan pertanian atau perkebunan tersebut juga berimbas pada pola pengaliran air irigasi dan hujan dari lereng bukit. Kemudian adanya aktivitas penggemburan tanah untuk lahan pertanian agar
tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini menjadikan tanah yang awalnya padat menjadi lebih menyerap air dan lebih lembek. Karena sebelumnya diketahui bahwa jenis tanah yang berada di Banaran ini eh, tidak banyak menyerap air karena sifatnya yang tidak menggumpal dan mengikat, sehingga ketika teraliri debit air yang cukup banyak akan menjadi jenuh dan daya ikatnya menjadi lemah karena sifatnya sudah lembek. Nah, ini untuk mekanisme drainase dan keairan di kawasan. Kecamatan Pulung memiliki beragam tingkat kemiringan lereng, jadi mulai dari 2 hingga 140%, sehingga adanya sumber-sumber air yang mungkin eh, terdapat di area perbukitan ini menjadi eh, pemicu mendorong tanah untuk lebih cepat bergeser karena ditambah dengan alih fungsi lahan, sehingga alur mekanisme pengairan ini juga menjadi penting. Ini gambar yang saya dapatkan dari Jurnal Ilmu Lingkungan Undip. Ya, ini merupakan jalur-jalur aliran air yang ada di lereng bukit. Dan ini juga indikasi mata air yang ada di perbukitan, yang mana ketika longsor terjadi ini menutup aliran air, sehingga air tersebut menggenangi tanah yang turun ke bawah, sehingga tanah akan lebih cepat terdorong untuk menuruni, sehingga ini juga yang menjadi eh, penyebab adanya banjir saat itu. Nah, kemudian apa sih dampak dan pengaruhnya dari adanya bencana tanah longsor sampai banjir bandang yang terjadi di Banaran? Yang pertama, pastinya keselamatan, baik keselamatan nyawa maupun keselamatan keluarga, keselamatan eh, keselamatan jiwa diri sendiri, ya, pasti akan terancam akibat adanya bencana tanah longsor maupun banjir bandang. Yang kedua, ketika tanah atau eh, banjir ini mengenai kawasan pemukiman, pastinya akan merusak merusak struktur bangunan yang ada, sehingga pasti meskipun tidak secara mungkin volumenya yang cukup besar, namun pasti akan merusak mungkin sebagian kecil sampai sebagian besar rumah yang 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 dilewati oleh banjir bandang atau terseret longsoran tanah. Kemudian fasilitas infrastruktur yang ada akan rusak, terutama jalan-jalan yang berada di dekat lereng atau bangunan-bangunan pemerintahan yang mungkin juga dekat dengan lereng-lereng perbukitan, karena lokasinya desa tersebut berada di kawasan perbukitan. Kemudian juga kerusakan lahan pertanian dan perkebunan akibat tertimbun tanah dan mungkin terseret aliran air yang cukup deras. Kemudian juga kerugian harta benda, yang mana ini menjadi kerugian material korban yang tidak bisa cepat untuk dipulihkan. Gitu. Kemudian pemulihan kembali yang cukup lama karena perlu
menata atau merevitalisasi kembali kawasan yang awalnya menjadi kawasan konservasi agar tetap terjaga dan kondisi tanah yang mungkin labil atau tidak saling mengikat agar menjadi lebih homogen dengan meremajakan kembali fungsi awalnya. Nah ini quotes yang bukan quotes tapi teori yang saya ambil dari Pak Ramli. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Ya, mungkin itu untuk pembahasan mengenai bagaimana arsitektur melihat kebencanaan terjadi dengan studi kasus yang saya ambil di Banaran Ponorogo. Baik, selanjutnya ini merupakan resiliensi kebencanaan yang saya ambil kasusnya juga sama, yakni kasus bencana tanah longsor, akan tetapi dengan objek kajian yang berbeda, yakni di Kabupaten Banjarnegara, yang mana ini peristiwa yang cukup menarik karena kejadian bahkan tragedi tanah longsor ini menjadi sebuah peristiwa yang berkelanjutan dari tahun 2014 hingga 2021. Nah, ini merupakan kurun waktu tragedi tanah longsor yang ada di Banjarnegara. Dimulai dari tahun 2014, tepatnya di tanggal 12 Desember, terdapat longsoran di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di tahun 2016, pada tanggal 26 sampai 30 Maret, karena memang dari tanggal 26 sampai 30 Maret ini terjadi beberapa titik longsoran akibat curah hujan yang cukup tinggi saat itu, berada di Desa Kelapar, Kecamatan Madukoro, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di November 2017 terdapat longsor di Kecamatan Karangkobar, dan di tahun 2018 ini menjadi tahun yang cukup menjadi tahun duka bagi masyarakat Banjarnegara karena tercatat dari BNPB mencatat sebanyak 230 bencana tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara. Ya, ini yang saya ambil longsor di Desa Bantar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2019, longsor di dataran tinggi Dieng sampai menutup akses jalan untuk menuju ke perbukitan Dieng karena lokasi jalan yang dekat dengan lereng perbukitan. Kemudian di Januari 2020 terdapat lagi longsor di Dusun Babakan, Kecamatan Wonodadi, dan Dusun Alang, terdapat di 2 titik, di Dusun Babakan dan Dusun Alang. Ini sampai menyasar ke pemukiman dan merusak beberapa rumah warga dan menelan korban jiwa yang cukup banyak. Kemudian di November 2021 terdapat longsor di Desa Pangentan, Kecamatan Pangentan, Kabupaten Banjarnegara.
Nah, ini merupakan beberapa sampel timeline atau urutan terjadinya longsor di Banjarnegara karena mungkin Banjarnegara terletak di kawasan perbukitan atau dataran tinggi sehingga rawan terjadi bencana tanah longsor. Nah, selanjutnya saya akan mengulas faktor kerentanan longsor di Banjarnegara. Yang pertama adalah kondisi tanah yang labil. Di kawasan di Banjarnegara ini memiliki kondisi tanah yang cukup labil sehingga akan cukup rentan terjadinya bencana tanah longsor. Kemudian dari beberapa kajian ini juga memiliki tipe soil atau jenis tanah yang cukup labil seperti alluvial dan isophysial yang cukup rentan erosi karena jenis tanah yang tidak terlalu mengikat antar unsur tanah yang lain. Kemudian juga topografi kawasan yang berada di perbukitan atau dataran tinggi karena Banjarnegara terletak di kawasan perbukitan sehingga menjadi aspek yang cukup rentan atau rawan terjadinya bencana tanah longsor. Nah, ini faktor penyebab kebencanaannya, yakni yang pertama siklus curah hujan bulanan. Bisa diamati pada beberapa bulan, ini mulai dari tahun 2014, ini cukup tinggi, kemudian turun di September, kemudian naik kembali di 2015 November sehingga tadi di beberapa kejadian berada pada siklus curah hujan bulanan yang cukup tinggi sehingga ini juga yang menjadi penyebab terjadinya longsor yang ada di Banjarnegara. Kemudian yang kedua, karena tidak tertib dan tepat tata guna lahan, ini yang selalu menjadi bahasan yang pokok karena penggunaan lahan di area perbukitan yang notabene sebagai lahan-lahan konservasi atau lahan hijau ini difungsikan sebagai area pemukiman atau menjadi kawasan pertanian atau perkebunan yang baru yang mana itu memakan space yang tidak kecil. Kemudian juga kesadaran penduduk setempat terhadap tertib membangun bangunan di mana area yang harusnya tidak boleh didirikan bangunan atau dialih fungsi sebagai lahan-lahan pertanian atau perkebunan. Kemudian masyarakat di pedesaan juga dinilai masih kurang memperhatikan hal ini karena untuk membangun hunian yang dekat dengan sektor mata pencarian mereka atau pertanian yang menjadi komoditas umum di masyarakat Banjarnegara menjadi alternatif masyarakat untuk memilih kawasan perbukitan sebagai tempat tinggal atau tempat hunian. Sehingga ini juga memanfaatkan beberapa persen dari luasan yang ada di perbukitan. Kemudian peningkatan kerentanan ini juga bisa lebih
diperparah jika aparat pemerintahan maupun masyarakat sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di kawasannya. Kemudian ini upaya mitigasi atau resiliensi struktural bencana tanah longsor yang ada di Banjarnegara. Ini mitigasi struktural ditujukan dalam rangka pembuatan infrastruktur sebagai upaya minimalisasi dampak dari bencana tanah longsor. Tanah longsor atau gerakan tanah yang merusakkan jalan, pipa, dan kabel baik akibat gerakan di bawahnya atau karena penimbunan material hasil longsoran. Gerakan tanah yang berjalan lambat menyebabkan penggelembungan atau tilting dan bangunan tidak dapat digunakan karena sifat-sifat tanahnya yang awalnya padat sudah menjadi lebih lembek atau terurai. Kemudian ini merupakan upaya atau mitigasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini melalui BPBD Kabupaten Banjarnegara. Yang diantaranya yang pertama, pemulihan kawasan pasca longsor dengan memperbaiki kualitas tanah, dengan merevitalisasi kawasan konservasi, yang mana awalnya area-area yang menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan, bahkan pemukiman yang melanggar aturan yang harusnya tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengalih fungsian lahan di area konservasi ini kemudian dikembalikan dengan fungsinya sebagai area konservasi. Kemudian yang kedua, pemasangan early warning system, yang mana dalam hal ini BPBD Kabupaten Banjarnegara meletakkan beberapa unit, dan ini saya mengutip dari Balai Penelitian Teknologi Kehutanan. Hingga sampai saat ini di Banjarnegara telah dipasang 5 early warning system ini. Kelima alat tersebut terpasang di Desa Kertosari, Wanayasa, Kalitlaga, Pangentan, Sijeruk, Banjarmangu, Pandansari, Wanayasa, dan Selimpet. Desa Telaga Punggalan. Jadi mungkin dari beberapa desa ini termasuk dalam satu rumpun dusun yang di dalamnya terhimpun satu desa, sehingga menjadi beberapa desa tersebut yang rawan akan tanah longsor dipasang early warning system oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara. Kemudian yang ketiga, yakni pembangunan posko penanggulangan bencana sebagai upaya perwujudan desa tangguh atau desa tanggap bencana. Yang mana posko-posko ini menjadi tempat pelatihan atau tempat kontrol dari early warning system yang mungkin nanti melakukan maintenance alat agar tetap dipantau kegunaan early warning system ini masih berfungsi atau tidak, dan juga nanti menjadi area tempat pengungsian sementara bagi korban yang mengalami kehilangan tempat tinggal atau huniannya rusak akibat bencana yang terjadi. Kemudian ini mitigasi atau resiliensi non-struktural bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BNPB Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama, pemberian informasi ini baik berupa seperti pada gambar, yakni poster
poster sigap bencana, siaga bencana, atau informasi secara lisan atau pertemuan seperti sosialisasi. Bahkan hal ini juga disampaikan melalui akun sosial media BPBD setempat, dan juga akun sosial media desa-desa yang menjadi desa tangguh atau desa tangga bencana. Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat terhadap kebencanaan, bagaimana masyarakat bisa mengerti bagaimana sigap dan siap menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi. Kemudian bagaimana masyarakat agar sadar untuk lebih hati-hati dalam melakukan aktivitas, baik itu pertanian atau perkebunan yang notabene dilakukan di kawasan lereng perbukitan. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan simulasi bencana yang dilakukan oleh BPBD dan BNPB Kabupaten Banjarnegara untuk melatih warga setempat agar lebih siap, dan sebagai upaya perwujudan desa tangguh atau desa tanggap bencana. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.